Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'adakumullah. Alhamdulillah, di malam ini bertepatan tanggal 26 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, 15 Desember 2025 Masehi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di tempat yang mulia ini, salah satu rumah Allah, dalam rangka suatu kegiatan yang sangat agung, kegiatan yang besar, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita diciptakan, tujuan utama kita diciptakan oleh Allah, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki salat berjamaah dan menunggu salat terakhir, istilahnya salat di hari ini, di waktu Isya. Kita bersabar sejenak untuk talabul ilm, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui bagaimana maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tempat tamannya surga dunia, yakni di mana seseorang berada di majelis ilmu, halaqul zikr, maka dia seolah-olah telah berada di taman-taman surga, ketenangan, karena yang akan disampaikan kita sama-sama mempelajarinya. Itu kita alhamdulillah insyaallah ini akan melanjutkan pelajaran di syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa-apa saja poin-poin yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana kita menisbahkan diri kepada akidah tersebut. Akidah yang mana di awalnya telah kita pelajari, alhamdulillah, inilah akidah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian generasi berikutnya sampai ke para ulama a'immatul arba', imam yang 4, dan sampai di akhir zaman. Dan alhamdulillah kita berkesempatan untuk memahaminya. Ini salah satu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami salah satu pembahasan yang sangat penting di dalam agama kita, yaitu masalah akidah. Kita sudah memasuki tentang pembahasan asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat, tentunya tanda hari kiamat besar, yang mana sebelumnya penulis menyebutkan bahwasanya beliau tidak menjelaskan secara detail tentang tanda-tanda kiamat kecil, tetapi disinggung bahwasanya ada tanda-tanda kiamat kecil itu yang sudah berlalu, ada yang sedang terjadi, dan terus berlanjut terjadi sampai hari kiamat dan seterusnya. Nah, itu sempat disinggung, tetapi detailnya tidak disebutkan, tidak dibahas secara rinci, cuman menyebutkan secara global, seperti terbelahnya bulan,
seperti wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ada wanita yang seolah-olah berjalan seolah-olah telanjang, berlenggak-lenggok seperti punuk onta dan seterusnya. Dihalalkannya yang sesuatu yang diharamkan Allah seperti khamar, alat-alat musik, sutra, itu sempat kita singgung. Jadi ini tanda-tanda kiamat kecil. Adapun tanda-tanda kiamat besar, alhamdulillah kita telah mulai dengan awalnya kita mempelajari dengan munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, alhamdulillah telah kita pelajari. Dan di poin yang sekarang, di poin yang ke-29, kita masuk ke tanda-tanda kiamat besar berikutnya, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ini salah satu tanda-tanda kiamat besar yang insya Allah akan dialami oleh orang-orang yang tentunya hidup di akhir zaman. Dan ini seburuk-buruk orang yang ketika Imam Mahdi dan Nabi Isa itu turun, itu masih dalam keadaan keadilan, ditegakkannya keadilan, dikembalikan agama itu sesuai dengan sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Isa mengikuti syariatnya Imam Mahdi. Namun setelah berlalunya masa-masa ini, maka keadaan umat itu akan memburuk kembali. Sampai di akhir zaman itu disebutkan oleh Nabi SAW, yang hanya ada ibadah itu orang hanya mengucapkan Allah, Allah saja. Tidak ada yang lain. Tidak diberkumandangkan azan, tidak adanya orang haji, tidak adanya puasa Ramadan, tidak ada orang salat di rumah-rumah Allah. Nah, itu sudah seburuk-buruknya makhluk, dan hanya yang mengetahui segelintir hanya dengan sebutan Allah, Allah. Dan yang segelintir ini diwafatkan, orang-orang yang ada imannya, maka tinggallah seburuk-buruk makhluk, maka itulah terjadi peristiwa hari kiamat. Baik. Masyaallah muslimin wa muslimah rahimanillah, kita akan bahas turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ini akidah kita, akidah Ahlus Sunnah, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu akan turun di akhir zaman. Adapun sifat-sifat beliau alaihissalam yang tercantum di berbagai riwayat, ini dikumpulkan berbagai riwayat yang mengenai Nabi Isa alaihissalam, sifat-sifat beliau, bahwasanya beliau seorang laki-laki, berperawakan tidak tinggi juga tidak pendek, berarti sedang. Kulitnya kemerah-merahan. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini disebutkan dari beberapa riwayat, dikumpulkan. Ini bentuk sifat fisiknya. Rambutnya keriting. Kalau yang disalib itu keriting, enggak ikal. Di sini disebutkan keriting, itu Yesus ya, beda ya. Berdada bidang. Gimana? Yang disalib itu sama. Berdada bidang, rambutnya meneteskan air seolah-olah beliau baru keluar dari kamar mandi. Beliau membiarkan rambutnya terurai memenuhi kedua pundaknya. Ini diantara sifat fisik dari Nabi Isa alaihissalam. Setelah keluarnya Dajjal yang telah kita pelajari sebelumnya, terjadilah kerusakan yang sangat parah di permukaan bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk turun ke bumi. Beliau alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam turun di Menara Putih. Dia ada Menara Putih di Syria, Damaskus, yang terletak di timur kota Damaskus. Masjid bermenara putih, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat. Beliau menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Apabila beliau menunduk kepala, maka seolah-olah meneteskan air. Apabila beliau mengangkat kepala, maka seolah-olah berjatuhanlah tetesan-tetesan bagaikan manik-manik mutiara. Itu air-air yang turun di rambut-rambutnya seperti butiran-butiran mutiara.
Tidak seorang kafir pun yang mencium nafas Nabi Isa alaihissalam melainkan akan mati. Jadi orang kafir mencium nafas Nabi Isa alaihissalam itu akan mati. Padahal nafasnya Nabi Isa itu sejauh mata memandang. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh, jadi ini kumpulan-kumpulan riwayat dijelaskan oleh muallif penulis di sini. Sebagaimana yang tadi yang disebutkan itu ada riwayatnya, seperti yang nafasnya itu sangat jauh, sejauh mata memandang, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Jadi ini dikumpulkan oleh penulis, dibuatnya suatu paragraf untuk pembukaannya. Nanti insya Allah dalil-dalilnya akan dinukilkan juga. Nabi Isa alaihissalam turun di tengah golongan yang dimenangkan. Jadi golongan yang dikomandoi, dipimpin oleh Imam Mahdi adalah Thaifatul Mansurah. Dan kita telah mengetahui nama-nama dari akidah, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyah, apalagi Thaifatul Mansurah, Al-Ghuraba, Firqatun Najiyah, itu semuanya sama. Itu nama-nama yang lainnya. Adapun prinsipnya adalah satu, yaitu sesuai dengan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW berupa pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian generasi berikutnya tabi'in, dan generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Jadi golongan ini At-Thaifatul Mansurah, golongan yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalan di jalan yang hak, di jalan kebenaran, dan berkumpul untuk memerangi Dajjal. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Awanah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Taib. Kemudian disebutkan oleh penulis di sini rahimahullah taala, beliau alaihissalam turun pada waktu didirikannya salat subuh. Jadi waktu turunnya ketika salat subuh, dan beliau salat di belakang pemimpin golongan Thaifatul Mansurah. Siapa tadi pemimpinnya? Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi sebagai imamnya. Beliau tidak membawa syariat baru. Jadi Nabi Isa alaihissalam tidak membawa syariat yang baru, namun mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam itu terdapat di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah yang sahih. Bahkan riwayat-riwayatnya mutawatir. Jadi riwayatnya mutawatir, lebih dari 25 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum meriwayatkannya. Jadi mutawatir. Derajat hadis sahih yang paling sahih adalah mutawatir. Mustahil para sahabat berbohong untuk menyampaikan kabar ini, riwayat ini. Ini pernah kita contohkan untuk memahaminya. Misalnya kita di daerah sini, Tarai Bangun, itu rata-rata masyarakat di sini itu mengetahui suatu kabar yang sebelumnya belum dikumpulkan. Jadi mereka tidak ada rapat, tidak ini, tetapi mereka mendengarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak diadakan perkumpulan sebelumnya. Semuanya sama meriwayatkan, memberikan berita tersebut. Otomatis ini tidak dibuat-buat. Jadi mereka masing-masing mendengarnya dari Nabi SAW, dan itu jumlahnya banyak. Jadi melebihi lebih dari 25 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di sini muallif menyebutkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tiga ayat di sini disebutkan. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala juga membawakan dalil-dalil dari As-Sunnah. Ada 3 juga. Jadi ini hanya tidak semuanya beliau cantumkan. Sementara tadi beliau sudah menggambarkan beginilah sosok Nabi Isa alaihissalam, dan inilah misinya
tujuannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman sebagai salah satu tanda dari peristiwa besar, peristiwa yang menakutkan. Salah satu peristiwa yang mana kita telah sebutkan yang membuat Nabi SAW beruban tentang peristiwa hari kiamat. Jadi kenapa kita biasa saja? Terkadang imam atau kita sendiri yang membaca firman Allah, Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal, biasa saja. Tidak terbayang bagi kita dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Ini karena kelemahan kita hanya sekedar terkadang imam membaca bacaan tentang ayat-ayat tentang peristiwa hari kiamat. Iza syamsu kuwirat, iza sama'un fatarat, tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat yang mana langit itu terpecah belah dan seterusnya, tetapi kita biasa saja. Kita biasa saja karena faktor keimanan yang ada di dalam hati kita itu masih lemah. Kita berada di dalam kelemahan iman tanpa dipungkiri. Kan kita pernah sebutkan penyakit umat ini di akhir zaman, kata Nabi, mereka terjangkiti virus, apa penyakitnya? Wahan. Ma huwal wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karihatul maut. Cinta terhadap dunia dan takut kepada kematian. Pernah kita tanyakan, coba kita renungkan, bukankah dua ini ada di dalam hati kita? Cinta terhadap dunia itu melekat dalam hati kita. Wa karihatul maut, takut akan kematian ada dalam diri kita. Nah, ini keadaan kita. Kemudian hadis yang seseorang diminta untuk merubah apabila ada kemungkaran. Fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi kalau ada kemungkaran, pertama cegah dengan tangan, kalau tidak mampu kemudian cegah dengan lisan, wa illam yastati' fa biqalbihi. Jika tidak mampu juga maka ada keingkaran dalam hati kita, mengingkarinya. Wa dzalika adhaful iman, kata Nabi SAW. Itulah selemah-lemahnya iman. Ah, ini kita alami, kita lihat ini kenapa orang nih? Kenapa orang? Tapi masih dalam hati kita mengingkari. Alhamdulillah. Masih ada keimanan tetapi lemah. Kita belum bisa menegur langsung. Kita belum bisa merubahnya dengan tangan kita. Belum bisa merubahnya dengan lisan kita, tetapi kita hanya melihatnya, tetapi hati kita mengingkari. Ini enggak benar, ini enggak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Misalnya, atau melihat orang-orang bermaksiat. Orang bermaksiat sekarang mudah maksiat. Maksudnya mudah maksiat yang tanpa kita sadari dengan adanya muda-mudi yang di kafe-kafe yang disediakan wifi gratis dan seterusnya. Bukankah mereka berdua-duaan bersengkrama? Bukankah itu mengantarkan salah satu pintu-pintu perzinahan? Nah, jadi kita tanpa sadar terkadang menganggap itu biasa saja, kan biasa muda-mudi ini. Bagi kita biasa, tetapi di dalam syariat kita tidak ada seperti itu. Laki-laki dan perempuan yang belum ada akad nikahnya seperti itu. Tidak ada di dalam agama kita. Di dalam agama kita bolehnya seorang laki-laki dan perempuan itu dengan adanya ikatan pernikahan. Atau dia dengan mahramnya. Itu baru tidak apa-apa. Nah, ini sudah biasa. Dan kita pun sudah menganggap biasa. Itu kan ya sudah di mana-mana semerbak. Jadi sudah biasa saja. Itu yang nampak saja, belum yang tidak nampak, yang kita berada di zaman yang sudah biasa. Hal yang demikian sudah biasa, tidak ada hati kita mengingkari lagi. Coba lihat orang muda-mudi, mahasiswa-mahasiswi itu membonceng mahasiswa membonceng mahasiswi seperti suami istri pegangannya. Sudah biasa, bahkan orang tua sudah biasa melepaskan anaknya dijemput oleh seorang laki-laki, sudah biasa. Jangan lama-lama ya, jangan malam pulangnya. Ini gimana ini? Bagaimana kita tidak terfikirkah bagi kita seperti ini? Ini yang nampak saja, belum yang tidak nampak. Belum kita perhatikan masjid-masjid kaum muslimin
yang hanya ramenya di hari Jumat misalnya, atau ramenya di acara-acara yang peringatan-peringatan. Adapun di 5 waktu, entah kemana mereka, dan ini adalah keadaan umat yang mana hanya kepada Allah kita kadukan, dan jika kita bisa mengamalkan sesuai dengan apa yang dicontohkan dalam agama, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan al-ghuraba, orang-orang yang aneh, orang-orang yang asing. Badal Islam ghariban. Islam itu awal-awalnya ghariban, dan dia akan di suatu saat nanti dia akan asing lagi sebagaimana kama bada'a, sebagaimana awalnya. Jadi kalau kita ini pengalaman ketika belajar formal di kampus. Jadi terkadang kan waktu itu agak cepat, jam 12 sudah azan, sementara jadwal keluar 12.30 itu kita di kampus itu tetap kuliah, tetap dosennya tetap di dalam, tanpa kita pending dulu, kita azan, orang azan kita sholat, nggak ada. Jadi ketika itu pengalaman pribadi, alhamdulillah ini nikmat dari Allah, kita waktu itu izin sholat berjamaah, alhamdulillah bersama kaum muslimin di masjid dekat kampus. Ketika kalau pasca sarjana di Sukajadi, masjid dekat situ. Setelah pulang kembali tidak ada orang lagi, dah bubar kelas. Tinggal tas kita aja yang ada di dalam itu. Orang pada bubar, mungkin sholat susulan atau makan siang. Cuman yang kita sedih kan, mungkin ada hujah dengan belajar atau kegiatan bisa ditunda sholatnya. Sebagaimana kita di sini misalnya, kita sedang belajar, pembahasan belum selesai, kita tunda iqomahnya sedikit, misalnya sampai jam 8 baru iqomah. Cuman posisinya kan di masjid atau di musola, sementara ini posisinya di kelas. Tidak tahulah, kita terkadang ada sebagian orang memperdalam fikih mazhab. Memang di mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hukumnya sholat berjamaah itu adalah sunat mu'akkadah, sunat mu'akkad. Jadi kalau ada yang memperdalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, memang Imam Syafi'i dalam pendapat beliau, sholat berjamaah itu adalah sunat mu'akkadah. Bukan masalah sunat mu'akkadah atau tidaknya, cuman dari riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh para ulama, maka bagi laki-laki kuatnya, dan ini yang dipilih, yang kita pilih, yang ustadz-ustadz kita juga menyampaikan, guru-guru kita, itu wajib bagi laki-laki untuk sholat berjamaah. Di antaranya dalilnya, sallu warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian Nabi SAW pernah menyebutkan seandainya ada yang menggantikan beliau di Masjid Nabawi, beliau akan keluar memeriksa atau mencek tetangga-tetangga masjid yang tidak sholat di masjid, lalu membakar rumahnya. Ini keinginan Nabi SAW, seandainya bisa demikian. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan dari sholat berjamaah, sebagaimana kita mengetahui hadisnya, as-salatu jamaati afdalu min salatil fazzi bisab'ina isrina darajah. Salat berjamaah itu lebih afdol daripada salat sendirian 27 derajat. Derajat adalah tingkatan di kebaikan di hari kiamat, di sorga. Derajat. Adapun darakat itu tingkatan ke bawah di neraka. Makanya innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di bawah kerak darakat, asfal darkin minan nar. Jadi di bawah, semakin ke bawah semakin keras azabannya. Cuman kalau kita konversi di keuntungan duniawi, kita konversikan,
Misalnya seseorang yang sholat sendiri mendapatkan keuntungan duniawi 1 miliar. Ini konversi duniawi. Adapun sholat berjamaah mendapatkan keuntungan duniawi 27 miliar. Kalau ini pintar kita semuanya. Kita memilih 27 miliar. Malahan kalah pula ustadznya kalau masalah ini kan. Tetapi kenapa tidak hadir dalam pikiran kita? Ketika azan berkumandang, ini keutamaan 27 derajat. Jadi ini hanya sedikit pengalaman ketika belajar. Alhamdulillah, rintangan-rintangan seperti itu, alhamdulillah sudah terlewati. Yang kita sedihkan, yang institusi kampus yang ada label Islamnya seperti itu. Lalu bagaimana yang orang yang tidak mempelajari, memperdalam, seperti orang kuliah umum yang belajar manajemen, matematika dan seterusnya. Nah, jadi ini sedikit kekhawatiran bagi kita, dan mudah-mudahan untuk kedepannya ada perhatian dari pihak-pihak kampus yang terutama yang ada embel-embel Islamnya, Universitas Islam, Institut Islam, Sekolah Tinggi Islam. Nah, seharusnya ini menjadi perhatian. Baik. Ikhwani fi din a'adzakumullah, kita bacakan dalil-dalilnya. Di sini penulis rahimahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mutahharika minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah." Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Isa, ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uk." Wahai Isa, aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fi takhtalifun. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Dalam surah Ali Imran ayat 55, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam diangkat ke atas langit. Diangkat ke atas langit. Ini jelas dalilnya bahwasanya keyakinan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini bahwasanya Nabi Isa itu diangkat ke langit. Para mufassirin ahli tafsir berbeda pendapat mengenai firman Allah, "Inni mutawaffika wa rafi'uka ilai." Sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Menurut Qatadah dan para ulama lainnya, ini merupakan bentuk kalimat dalam bentuk muqaddam dan muakhar. Itu bentuk kalimat yang mendahulukan apa yang seharusnya ada yang di akhir, dan mengakhirkan apa yang seharusnya didahulukan. Jadi kedudukannya sebenarnya, inni rafi'uka ilayya wa mutawwifik. Jadi seharusnya ini susunannya, yakni aku mengangkatmu kepadaku dan mewafatkanmu. Seharusnya. Dan mayoritas ulama disebutkan di sini berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wafat tersebut adalah tidur. Jadi Nabi Isa itu bukan diwafatkan tetapi ditidurkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 60, "Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail." Dan dialah yang mewafatkanmu, maksudnya menidurkanmu di malam hari. Dan dalam firman Allah dalam ayat yang lain dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah yatafal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan, memegang jiwa orang ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum mati pada waktu tidurnya. Itu tidur, itu ruh kita itu di dalam
Genggaman jemari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah lepaskan, maka kita akan terbangun. Dan jika Allah tetap menahannya atau mengambilnya, maka akan diwafatkan oleh Allah. Itu makanya tidur dinamakan dengan saudaranya kematian. Kita tidak mengetahui keadaan, kita tidak diapa-apakan orang kita tidak tahu. Hanya semuanya sama dengan orang mati, cuman masih bernafas. Pak, kalau kita tidur sama dengan orang meninggal. Nggak bisa hanya berbaring. Paling kalau yang gemuk-gemuk kan mendengkur kan. Mendengkur. Adapun ketika Allah kembalikan, maka dia akan terbangun kembali. Ini maksudnya. Dan sebagian mufassirin mengatakan di dalam firman Allah, inni mutafika wa rafiuka ilai, itu maksudnya yang mewafatkan tersebut adalah menidurkan, bukan mewafatkan mati, bukan. Itu yang dijelaskan di sini, wallahu taala a'lam. Yang kedua, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 157 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah, dan kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal wa ma qatalahu wa ma salabahu walakin subbiha lahum. Ini disebutkan oleh Allah, padahal mereka tidak membunuhnya. Wa ma qataluh, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuh, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi orang yang diserupakan dengan Isa. Nah, jadi yang disalib itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam, tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Adapun Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib. Ini jelas firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nisa. Wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi syaqqim min. Tetapi sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Ma lahum bi min ilmin illa ittiba'adh. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Wa ma qatalahu yaqina. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Barrafa'allahu ilaih. Ini jelas dalilnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa alaihissalam ke kehadiratnya. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jelas ini dalil yang sangat jelas bahwasanya yang disalib, yang dibunuh oleh orang-orang tersebut di zaman itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam, adalah orang-orang walakinna syubbiha lahum, orang-orang yang sama bentuknya dengan Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang disalib oleh mereka. Itulah yang dibunuh oleh mereka. Di sini dijelaskan Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan hidup dengan ruh dan jasadnya. Jadi Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruh dan jasadnya. Jadi bukan ruhnya saja, tapi ruh dengan jasadnya, sebagaimana Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj, keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dengan ruh dan jasad juga. Ayat Al-Quran yang kita sebutkan tadi dalam surah An-Nisa ayat 157 sampai 158 sebagai dalil untuk membantah orang-orang Yahudi. Ini dalil, senjata hujjah bagi kita terhadap orang-orang Yahudi yang menyangka Nabi Isa alaihissalam dibunuh dan disalib. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya mereka yang telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kalau yang diangkat ruhnya saja, maka apa bedanya Nabi Isa dengan nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam? Bahkan juga kaum mukminin, semua ruhnya juga diangkat oleh Allah Azza wa Jalla setelah wafat. Jadi kalau seandainya ruh saja tanpa jasad, apa bedanya dengan nabi-nabi yang lain yang telah diwafatkan oleh Allah dan orang-orang mukmin yang ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa bedanya?
Jadi tidak ada beda antara Nabi Isa dengan yang lainnya. Jadi disebutkan oleh muallif, berarti tidak ada bedanya Nabi Isa dengan yang lainnya seandainya yang diangkat ruhnya Nabi Isa saja. Lantas apa manfaatnya? Di dalam Al-Quran tadi Allah menyebutkan diangkat ke langit. Apa manfaatnya? Kalau bukan yang diangkat ruh dan jasadnya. Nah, jadi kalau seandainya ruh Nabi Isa saja, apa manfaatnya tadi? Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Allah menyebutkan beliau diangkat ke atas langit. Barrafa'allahu ilaih. Bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa ke kehadirannya. Nah, jadi itu sudah dari sini pahamlah bagi kita bahwasanya Nabi Isa itu diangkat ke atas langit ruh dengan jasadnya. Kemudian Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala setelah menafsirkan ayat yang dalam surah An-Nisa tadi, kemudian membawakan beberapa hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Beliau rahimahullah berkata, inilah hadis-hadis mutawatir. Jadi hadis-hadis yang sahih, tingkat sahih yang tinggi, yang berasal dari Rasulullah SAW, diriwayatkan dari para sahabat. Ini sahabat yang meriwayatkan hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Utsman bin Abil As, Abu Umamah, An-Nawas bin Sam'an, Abdullah bin Amr bin As, Mujammi' bin Jariyah, Abu Sarifah Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhum ajmain. Di dalam hadis-hadis ini mengandung petunjuk tentang sifat-sifat turunnya Nabi Isa, juga tempatnya, yaitu ia akan turun di Syam, itu di Syria, tepatnya di Damaskus pada menara timur, dan terjadi ketika akan didirikan salat subuh, sebagaimana tadi telah kita sebutkan di awal tadi. Kemudian dalil yang ketiga di dalam firman Allah, itu dalam surah Az-Zukhruf ayat 61. Jadi ada 3 dalil dibawakan oleh muallif di sini tentang diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Pertama dalam surah Ali Imran ayat 55, kemudian dalam surah An-Nisa ayat 157 sampai 158, dan yang ketiga adalah dalam surah Az-Zukhruf ayat 61. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratun mustaqim. Dan sungguh dia, maksudnya Nabi Isa alaihissalam, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah, sebagaimana kita pelajaran sekarang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, disebutkan di ayat ini bahwasanya sungguh wa innahu la ilmus sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uh. Dan sungguh dia Nabi Isa alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu, dan ikutilah aku. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Tafsir dari wa innahu la ilmun lis-sa'ah menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana tercantum dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir menafsirkan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam sebelum hari kiamat. Kemudian dijelaskan juga oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa sebelum hari kiamat, itu diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Abul Malik, Ikrimah, Hasan, Qatadah, Ad-Dhahak, dan juga yang lainnya. Hadis-hadis turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam sebelum hari kiamat, sebelum imam yang adil dan hakim yang bijaksana adalah mutawatir. Jadi kesimpulannya hadis-hadis mengenai peristiwa tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam itu riwayatnya mutawatir. Di sini dibawakan 3 dalil dalam As-Sunnah. Tadi 3 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Sekarang dibawakan 3 dalil. Itu hadis dari Jabir, kemudian hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam dari Abu Hurairah, dan yang ketiga juga dari Abu Hurairah. Taib azan sudah. Mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan, setelah menyebutkan dalil-dalil dalam Al-Quranul Karim, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dilanjutkan dengan hadis-hadis yang
mutawatir, yang sahih mutawatir, di antaranya hadis Jabir. Sepertinya azan ya. Baik, kita dengarkan kumandang azan dahulu, insyaallah. Setelah itu kita lanjutkan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Tadi alhamdulillah telah kita pelajari 3 tempat di dalam Al-Qur'anul Karim yang dibawakan oleh muallif penulis rahimahullah taala tentang dalil di dalam Al-Qur'anul Karim diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke atas langit. Dalam surah apa tadi, Pak? Ali Imran ayat 55, An-Nisa ayat 157 sampai 158. Kemudian Az-Zukhruf ayat 61. Nah, jadi itu hujjah. Jadi kita hujjah kita jelas. Tidak ada keraguan hujjah kita dalam Al-Quran. Allah yang menyebutkan dalam firman-Nya dalam kitab Allah. Sebagaimana di dalam surah Az-Zukhruf, "Fala tamtarunna biha wattabi'u." Tidak boleh kita ragu.
Tidak boleh kita keyakinan bahwasanya masalah ini, bahwasanya benar-benar Nabi Isa alaihissalam diangkat ke atas langit, tidak dibunuh dan tidak disalib, sebagaimana anggapan orang Yahudi. Alhamdulillah kita mengetahuinya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif membawakan 3 hadis juga yang tadi disebutkan mutawatir. Hadis dari Jabir bin Abdullah dan 2 hadis dari Abu Hurairah. Yang pertama, hadis dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatilu 'alal haqq zahirina ila yaumil qiyamah." Kata Nabi SAW di dalam sabdanya, senantiasa ada segolongan dari umatku yuqatiluna 'alal haqq, yang berperang demi membela kebenaran, zahirina ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayanzilu Isa bin Maryam alaihi salam, maka kemudian turun Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Jadi Nabi Isa turun, fayaqulu amiruhum, kemudian pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa alaihi salam, ta'ala salli lana, fayaqul la. Jadi kemarilah. Jadi Imam Mahdi itu menawarkan kepada Nabi Isa alaihissalam, salatlah mengimami kami. Jadi ditawarkan Nabi Isa. Kata Nabi Isa, la. Tidak, kata Nabi Isa alaihissalam, inna ba'dakum ala ba'din umara. Sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain. Takrimatullah hadil ummah, sebagai penghormatan dari Allah bagi umat ini. Jadi Nabi Isa alaihissalam ditawarkan jadi imam oleh Imam Mahdi. Beliau menjawab, la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatullah hadil ummah, untuk penghormatan sebagai penghormatan dari Allah bagi umat ini. Hadisnya sahih dari Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Awanah, Ibnu Jarud dan Ibnu Hibban dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah, wallazi nafsi biyadihi, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, di genggamannya, la yushikanna ayyanzila fikum ibnu Maryam alaihissalam, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa bin Maryam alaihissalam, hakaman adla, sebagai hakim yang adil. Fayaksirat salib, dia akan menghancurkan salib. Jadi Nabi Isa alaihissalam sebagai hakim yang adil, kemudian fayaksirat salib, menghancurkan salib, wa yaqtalal khinzir, membunuh babi, wa yada'al jizyah, dan menghapus upeti atau pajak. Tidak ada lagi di zaman Nabi Isa turun, itu tidak ada pajak lagi. Wa yafidul mal hatta la yaqbalu ahad, dan akan melimpah ruah harta benda sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Saking banyaknya harta benda, tidak ada pajak, banyak harta tersebut, harta benda, tidak ada yang mau jadi penerima zakat dan sedekah lagi. Begitu makmurnya. Kalau sekarang berebut-rebut sampai orang ke Basnas harus lampirkan dari RT RW semuanya baru dapat amil zakat di Basnas. Semuanya butuh, tetapi nanti di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam turun, upeti pajak tidak ada lagi, dan orang sudah kemana mau dibayarkan zakat sedekah ini? Tidak ada yang menerima. Semuanya kaya, semuanya harta melimpah ruah. Ini zamannya. Di hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari di dalam hadis Al-Anbiya bab nuzul Isa bin Maryam. Kemudian hadis yang ketiga masih dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, al-anbiya'u ikhwatu li'allat, para nabi itu bersaudara seayah. Ummahatum syatta wa dinuhum wahid,
Sedangkan ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu. Itu memang iya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah abal anbiya, bapaknya para nabi. Sebagaimana pernah kita sebutkan, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua putra. Yang pertama Nabi Ishak, dari Nabi Ishak lahirlah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan seterusnya dari kalangan Bani Israel sampai Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dari Nabi Ismail tidak ada nabi. Namun setelah itu dari Arab ada Quraisy, ada Bani Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah, baru Nabi Muhammad SAW. Jadi ayah mereka memang satu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ummahatum syatta, ibunya berbeda, wadinuhum wahid, dan agamanya satu. Apa agamanya satu? Agama tauhid, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wa jatanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul, an ya'budullah. Tugasnya yaitu mentauhidkan Allah, wa jatanibut taghut, dan menjauhi segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa inni awlan nasa bi Isa bin Maryam. Aku adalah manusia yang paling dekat terhadap Isa bin Maryam, kata Nabi SAW. Li'annahu lam yakun bainihi wa bainahu nabi. Karena tidak ada nabi lagi antara dia dan aku. Jadi tidak ada jarak. Setelah Nabi Isa alaihissalam ada sekitar lebih kurang 500 tahun tidak ada nabi yang diutus. Baru setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kalender Masehi, kalau Hijriah kan Nabi SAW lahir itu berbeda, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan ini, tetapi itu tahunnya tetap sama, tahun gajah. Tahun gajah, karena ada peristiwa tentara Abraha yang ada gajah di situ. Kemudian adapun Masehinya itu di tahun 571 Masehinya, miladiah. Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi. Itu makanya paling dekat kata Nabi SAW jaraknya dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa innahu nazil, dan dia akan turun kembali. Fa idza ra'aitumuhu fa'rifuh, dan jika kalian melihatnya maka kenali oleh kalian bahwa dia adalah seorang laki-laki, rajulun marbu'un ila humrati wal bayad, yang tadi kita sebutkan. Seorang laki-laki yang sedang tingginya, berkulit putih kemerah-merahan, alaihi thawaban mumaddarani ka'anna ra'sahu yaqtur, dia memakai dua buah baju yang agak kemerahan, seakan di atas kepalanya meneteskan walaupun tidak basah. Wa illam yusibhu balal fayaduqqut salib wa yaqtul khinzir wa yadul jizyah wa yadun nasi ilal Islam. Lalu kata Nabi SAW, dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah, serta menyuruh manusia kepada Islam. Fayuhlikullahu fi zamanihil milala kullaha illal Islam. Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam. Wa yuhlikullahu fi zamanil masih dajjal, dan Allah akan membunuh al-masih ad-dajjal. Summa taqal amanatu 'alal ardi hatta tartaul usudu ma'al ibil. Kemudian terciptalah keamanan di muka bumi hingga singa dengan onta mencari makan di tempat yang sama, dan demikian pula dengan wanimaru ma'al baqar, harimau dengan sapi. Bayangkan onta dengan singa itu tidak dimakan oleh singa onta tersebut. Begitu juga wanimaru ma'al baqar, harimau dengan sapi, tidak dimakannya. Wadhi'abu ma'al ghanam, juga serigala dengan kambing. Wal yalabal dibyanu bil hayyat, bahkan anak-anak kecil bermain dengan ular tanpa membahayakan mereka. Anak-anak bermain dengan ular tidak membahayakan. Ini ketika di zaman itu. La tadurruhum fayamkusu arba'ina sanah thumma yutafa yusalli alaihi muslimun. Beliau Nabi Isa alaihissalam tinggal selama 40 tahun
kemudian beliau wafat, kaum muslimin mensolatkannya. Jadi hanya 40 tahun Nabi Isa alaihissalam bersama umat Islam di akhir zaman di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Itulah keadaannya. Harta melimpah ruah, yang biasanya memangsa serigala, memangsa kambing, yang biasanya harimau memangsa sapi, biasanya singa memangsa onta, anak-anak biasanya digigit oleh ular. Ini enggak. Bagaimana keadilan ditegakkan ketika itu. Dan kita alhamdulillah telah mempelajari sebelumnya tentang Dajjal, bagaimana melelehnya Dajjal ketika melihat Nabi Isa alaihissalam. Seandainya Nabi Isa tidak menombaknya, yang telah kita pelajari, itu Dajjal tetap mati, akan tetapi Nabi Isa tetap menombak di bagian dadanya sehingga menetes darah-darah Dajjal. Meleleh fisiknya Dajjal, tubuhnya Dajjal ketika melihat Nabi Isa alaihissalam. Itu 3 hadis yang mutawatir yang dinukilkan di dalam ini. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam memberikan hikmah yang besar. Di antaranya hikmah Nabi Isa alaihissalam diturunkan. Yang pertama, jadi di antara hikmahnya yang pertama, membantah Yahudi yang beranggapan bahwa mereka telah membunuh Isa. Padahal Nabi Isa lah yang akan membunuh pimpinan mereka, yaitu Dajjal. Jadi orang Yahudi nanti pemimpinnya di akhir zaman adalah Dajjal. Jadi mereka mengaku mereka telah membunuh Nabi Isa, tetapi ini bantahan buat mereka. Bukan yang mereka bunuh bukan Nabi Isa, tetapi orang yang syubbihi, yang mirip dengan Nabi Isa. Yang kedua, sesungguhnya Nabi Isa mendapatkan di dalam Injil tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah ada, nanti bisa dilihat dalam surah Fat. Surah Al-Fat ayat 29, Muhammadar Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddahu 'alal kufar ila akhir ayat. Itu tentang bagaimana di dalam Injil itu sudah terdapat tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berdoa agar dimasukkan di antara mereka umat Nabi Muhammad. Jadi ketika di Injil Nabi Isa mendapatkan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Isa berdoa agar menjadi umat Nabi Muhammad. Itu makanya beliau termasuk dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mempelajari ilmu hadis, Nabi Isa selain juga Nabi dan Rasul juga sahabat Nabi. Ini sedikit ya kalau kita mempelajari mustalah hadis. Kenapa? Bukankah yang dikatakan sahabat itu orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, melihat Nabi, kemudian mengimaninya dan wafat dalam keadaan beriman. Bukankah Nabi Isa pernah berjumpa dengan Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj? Lalu beliau beriman nanti di zamannya Imam Mahdi, kemudian wafat dalam keimanan. Ini hanya apa saja ya, intermezzo dalam ilmu mustalah. Jadi kalau sahabat Nabi yang paling lama meninggalnya yaitu Nabi Isa. Kalau di riwayat itu diantaranya yang panjang umurnya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik lebih 100 tahun umur beliau. Itu berkat doa Nabi SAW. Nabi doakan beliau keberkahan panjang umurnya. Dan bahkan beliau lupa dengan anaknya. Anaknya lebih dari 100. Jadi ini yang anak yang mana, yang ini karena saking tuanya lupa dia dengan anaknya. Ini keberkahan yang Allah doakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau ketika beliau turun pada akhir zaman dan beliau menjadi mujaddid, pembaharu agama Islam. Jadi itu doa Nabi Isa alaihissalam di dalam Injil tentang keutamaan umat Nabi Muhammad, dan beliau juga berdoa agar termasuk di antara umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit untuk dimakamkan di bumi, karena tidak ada makhluk dari tanah yang mati di selainnya. Jadi turunnya Nabi Isa salah satu hikmahnya yaitu supaya beliau ketika meninggal wafat di bumi, diwafatkan di bumi. Jadi dari bumilah
diciptakan dari bumi kembali, dan dari bumi pula nanti dibangkitkan. Minha khalaqnakum wa fiha wa minha nu'idukum wa minha, ada yang hafal dalam surat Toha? Minha khalaqnakum wa fiha wa fiha nu'idukum wa minha, dalam surat Toha ayat 55. Mana? Tidak ada yang bawa HP. Sebentar dulu supaya ingat kembali. Ada yang jumpa? Ada yang diketik di HP tadi? Surat Toha ayat 55. Baik. Jadi bunyinya dalam surat Toha ayat 55, minha khalaqnakum, dari tanah itulah kami menjadikan kamu, wa fiha nu'idukum, dan dari kepadanya kami kembalikan kamu, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu juga kami mengeluarkan kamu di lain kali, maksudnya dibangkitkan kembali. Sebagaimana Nabi Isa diturunkan ke bumi karena dimakamkan di tanah juga. Taib. Kemudian yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalam membongkar kebohongan Nasrani, orang-orang Nasrani yang mengatakan Trinitas, itu dibongkar kebohongannya, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus upeti pajak. Kelima, beliau memiliki keistimewaan yang khusus karena jarak antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dekat, dan tidak ada nabi lain yang memisahkan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Yang keenam, Nabi Isa alaihissalam berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau turun tidak membawa syariat baru. Ini beliau turun tidak membawa syariat baru, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, karena agama Islam penutup segala agama, dan Nabi Isa alaihissalam menjadi hakim umat ini, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, zamannya Nabi Isa alaihissalam adalah zaman yang penuh ketenangan, keamanan, dan keselamatan. Allah mengirimkan hujan yang deras, menjadikan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, harta berlimpah, serta dihilangkannya sifat iri, sifat benci, sifat dengki. Sebagaimana tadi, jangankan untuk sesama manusia, singa saja tidak mau memakan onta, harimau tidak mau memakan sapi, serigala tidak mau memakan domba, hewan ternak. Anak-anak bermain dengan ular. Nah, itu bayangkan bagaimana damainya di zaman tersebut. Yang kedelapan, lamanya Nabi Isa tinggal di bumi adalah selama 40 tahun. Jadi Nabi Isa alaihissalam di bumi itu 40 tahun. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Fayamkusu fil ardi arba'ina sanatan imaman adla wa hakaman muqsita." Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Kemudian yang 9, hikmah turunnya Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam itu ketika turun ke dunia akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Ini dinukilkan dalam musannafnya Abdul Razzaq dan juga di dalam Sahih Muslim riwayat dari Abu Hurairah. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, Nabi Muhammad SAW berpesan, siapa saja dari umat Islam yang bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, hendaknya ia menyampaikan salam Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi pesan Nabi Muhammad SAW bagi umatnya yang berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam agar menyampaikan salam dari Nabi Muhammad kepada
Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah 10 hikmah yang besar di antara hikmah-hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. Dan alhamdulillah ada beberapa tersisa lagi tentang tanda-tanda hari kiamat, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan terbitnya matahari dari barat. Baru setelah itu berkenaan tentang hari kiamat, tentang dimulai dari peristiwa kematian, yaitu kubur. Kubur nanti insyaallah itu akan kita pelajari di rentetan. Pertama tanda-tanda hari kiamat, baru setelah itu rentetan peristiwa hari kiamat. Demikian yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyampaian. Maka kita akhiri pelajaran kita dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.